kembali mempertemukan kita semua dengan hari raya Idul Adha. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jadilah sukses menjadi contoh dan teladan bagi kita semua, baik dalam berusaha, bertindak maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, serta para sahabatnya, keluarga dan semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti seluruh jejak langkahnya. Selanjutnya, melalui ibadah mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, keluarga dan semua jemaah yang terus hadir pada pelaksanaan salat sunnah di bulan Ramadan ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha. Salah satu sejarah penting yang berhubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha dalam sejarah tentang ketegangan di mana Ismail di saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha menjadikan dirinya sebagai korban untuk disembelih. Kisah ini akan terus dikenang oleh kita semua dan menjadi pelajaran yang penting untuk kita semua agar tumbuh sebagai manusia yang tegar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Al-Kisah suatu saat ketika Nabi Ibrahim menikahi seorang anak yang sudah sangat didapatkan sejak dahulu, ternyata dalam tidurnya bermimpi menyembelih putra sayangnya itu. Saat itu Nabi Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaannya. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab sebagai ada yang menyatakan umur 7 tahun dan ada juga yang menyatakan sudah berumur 13 tahun. Menyikapi dirinya ini, Nabi Ibrahim sangat bingung dan gelisah. Ia tidak lantas membenarkan, namun tidak pula meninggal. Ia merenungkannya beberapa kali dan memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk yang benar padanya. Setelah malam yang sangat memberikan itu selesai, ternyata Allah juga datang kepada beliau mimpi yang sama. Begitupun dengan malam ketiga. Setelah mimpi yang ketiga, barulah ia meyakini dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus dilaksanakan. Kisah ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan perkataan Ibrahim kepada anak separuh ayahnya setelah mengalami mimpi berkali-kali datang padanya. Dalam Al-Quran dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a 'ayya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhaka Allah ta'ala." Maka ketika akan sampai pada umur di mana ia sudah sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana mendaratmu." Mendengar pernyataan dan pertanyaan ayahnya dengan penuh ketegaran jiwa dan kesabaran, Nabi Ismail yang masih bocah itu menjawab, "Qala ya rabbi amantu man satajiduni insyaallah minas sholihin." Dia selalu menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat itu termasuk orang yang sabar." Al-Quran surah As-Saffat ayat 110. Ma'asyiral muslimin ya Allah, sebagai seorang yang taat, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi dengan air mata. Keduanya bersama-sama ikhlas dan ridho untuk memenuhi ketentuannya. Bahkan Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih di hadapannya dan dilakukan dengan anaknya sendiri.
Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam salah satu karyanya Tafsir Mafatih Al-Ghaib mengisahkan percakapan keduanya. Ketika sudah sepakat untuk melakukan penyembelihan, Nabi membawa putranya ke Mina, kembalikannya di atas betisnya. Saat kejadian itu, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, Ya Rizqud pribadi bidani Allahin Waqtu anni bidana ya tahdi alaiya syayu bidani wa ummi wa hamzan wa fahidha syawataka asli imrana ala halmi iyakuna ahwana wa inal muqasyadid wa Allah ala ummi salami wa ibrahim anarda qamisi ala ummi maw'al maw'al wa inal mu'asa ayakun asalaha wahai ayahku kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak, sisihkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori, dan jika nanti ibu memilihat berkah darahmu, ibu melihat berkah darah, niscaya ia akan bersedih. Asal dulu pisaumu ia dagang dan perkuatkanlah gerakan pisau itu dari lehermu agar terasa ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dasar. Dan apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepada beliau. Dan jika engkau sudah menyerahkan diri ini, lakukanlah mudah-mudahan bisa lebih memudahkan baginya. Qala Ibrahim nikmal amul anda ya bunayya ala amrillah Allah ala yuqbilu wa qala wa ya bariyan rubama ta'asimin ala halmi. Nabi berkata, sungguh sebaik-baiknya pertolongan itu adalah kamu wahai anakku atas perintah Allah. Kemudian ia menghadap anaknya dengan genangan air mata yang membasahi dirinya. Maka Ismail pun juga menangis. Di saat mendengar itu, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, telupkan dulu wajahmu hingga tak terlihat olehmu, karena bisa saja dengan terlihatnya wajahku engkau akan selalu merasa tiba. Yang dengan merasa tersebut bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi di depanku terlihat kilatan pisau tajam yang akan membantu ketakutan. Lantas Nabi Ibrahim melaksanakan semua permohonan dan permintaan kepada itu. Namun ketika pisau itu diberikan kepada Ismail, pisau yang berbeda itu tidak bisa melukainya. Bahkan berkali-kali pisau itu dirasakan hingga sangat tajam, namun tetap saja tidak bisa melukainya. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, wa ladainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadha lawal balagul mubin wa qadainahu bi ruhin hakim wa darabna 'alaihi fil akhirin. Lalu akhirnya wahai Ibrahim, sungguh engkau telah menangkap itu. Sungguh tidaklah kamu beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu kejadian nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor kambing sebagai hadiah besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Surah As-Sabar ayat 144. Ma'asyiral itulah kisah kegagalan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia lakukan semua dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Sekalipun nyawa akan menjadi taruhannya, sungguh semua ini menjadi suri teladan dan sangat mulia bagi kita semua untuk kita pelajari dan kita ikuti jejak langkahnya dan membangun jiwa yang tegar dan sabar. Oleh karena itu sekalian, mari kita jadikan momentum perayaan dan pelaksanaan salat sunnah Idul Adha ini sebagai ajang untuk meladani ketegaran jiwa Nabi Ismail alaihissalam dalam bersabar dan segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa dijadikan kita semua sebagai hamba pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maaf salat Idul Adha,
Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan kita semua benar-benar mampu mengambil hikmah terbesar dari proses pelaksanaan cerita yang telah kita sebutkan tadi. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Hakim. Barakallahu wa lakum fi hadzal karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati waz-zakati was-sadaqati wal-hudan wa jami'i at-ta'at. Wa taqabbal minni wa minkum jami'an a'malina innahu al-hakimul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad.
بسر يسر الفاتحة.